بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911 rahimahullah taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3161. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم بني هاشم وبنو المطلب dan Bani Muttalib syai'un wahid adalah sesuatu yang satu. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Hadis ini perlu dijelaskan dengan cerita supaya dapat dipahami. Rasulullah punya kakek atas namanya Naufal, namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini punya 4 anak, Hashim, Muttalib, Naufal, Abdu Syams. Nah, Bani Hashim sama Bani Muttalib ini oleh Nabi dikasih 1/5 dari ghanimah. Sementara Bani Naufal dan Bani Abdu Syamsin tidak dikasih 1/5 dari ghanimah oleh Nabi SAW. Maka 2 orang sahabat Nabi yang termasuk dari Bani Naufal dan dari Bani Abdu Syams tanya kepada Nabi SAW. Siapa 2 orang itu? Satu perawi hadis ini, yaitu Jubair bin Mut'im. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Keduanya mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Bani Hashim sama Bani Muttalib engkau kasih 1/5 ghanimah? Sementara Bani Naufal dan Bani Abdu Syams, yaitu kami ini, tidak kamu kasih. Padahal derajat nasabnya sama, yaitu sama-sama anak dari siapa? Abdu Manaf. Kenapa dibedakan?" Nah, Rasulullah menjawab, Bani Hashim dan Bani Muttalib itu sesuatu yang satu, sehingga tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dulu ketika Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh, maka Bani Muttalib ikut bergabung dengan Bani Hashim. Sementara Bani Naufal dan Bani Abdu Syams ikut orang-orang yang memboikot Bani Hashim. Nah, maka karena mereka itu tidak membela Nabi Muhammad SAW, maka tidak diperlakukan seperti ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Jadi untuk memahami hadis ini kita perlu paham sedikit tentang nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ringkasnya, keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat itu 2, Bani Hashim sama Bani Muttalib. Kenapa mereka tidak boleh menerima harta zakat? Karena sudah mendapatkan 1/5 dari ghanimah. 162. Bunya dibangun al-Islamu, Islam itu ala khamsin, di atas 5. Dalam riwayat yang lain ala khamsatin, atas 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa iqamis salat, menegakkan salat, yaitu salat 5 waktu. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan membayarkan zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang keempat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Untuk syahadatain dan salat ini wajib bagi semua orang. Untuk zakat ini hanya yang sudah mencapai nisab, kalau itu zakat mal. Untuk haji dan puasa Ramadan ini bagi yang mampu saja. Maka yang tidak mampu haji tidak wajib.
Yang tidak mampu puasa tidak wajib, tapi mengganti dengan fidyah. Kemudian dari 5 rukun Islam ini, yang paling inti adalah nomor 1, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun 4 berikutnya ini adalah tambahan pondasi di atas pondasi yang paling inti. Jadi pondasi 5, tapi yang paling inti 1 pondasi syahadatain. Karena itu kalau orang sudah mengucapkan syahadatain, dia sudah memiliki asrul iman, pokoknya iman. Nah, kalau dia menambah dengan pondasi-pondasi yang lain, saat itu dia memiliki kamalul iman, kesempurnaan iman. Tapi kalau dia cuma syahadatain saja, tapi kemudian tidak sholat karena malas, nah, dia masih punya aslul iman, sehingga masih bisa masuk surga. Sayangnya dimasukkan dulu ke neraka, karena apa? Tidak memiliki kamalul iman. Kita lanjutkan 163. Burika telah diberkahi li ummati untuk umatku, yaitu umat Islam, fi bukuriha, di dalam waktu paginya. Hadis diriwayatkan Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani. Di sini disebutkan bahwa diriwayatkan juga oleh Abdul Ghani dalam kitab Al-Idah. Tapi saya cari dalam kitab Al-Idah ini tidak ketemu, sehingga saya nggak ngerti di bagian mana dalam kitab Al-Idah. Hadis ini menunjukkan fadilah waktu bukur. Bukur yaitu waktu pagi setelah subuh. Karena itu 3 waktu ini mari kita perhatikan betul-betul. Setelah subuh, waktu berkah. Setelah maghrib, ini waktu yang utama. Dan akhir malam, sepertiga akhir malam, ini waktu yang utama. Maka para ulama mengatakan 3 waktu ini jangan sampai kita sia-siakan. Habis subuh jangan tidur. Habis maghrib diisi dengan ibadah. Sepertiga malam akhir, bangunlah sholat malam. Ini pesan dari para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Nah, 164. Baulul ghulam, kencingnya anak laki-laki kecil, yungdoh, cukup dituangi air. Wa baulul jariyah, adapun kencingnya anak perempuan, itu yughsal, dicuci. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Menunjukkan bahwasanya najisnya bayi itu dibagi 2. Ada yang disebut najis mukhaffafah, najis ringan. Ada yang disebut najis mutawassithah, najis sedang. Yang najis ringan ini adalah kencingnya bayi laki-laki. Syaratnya 2. Syarat pertama, bayi tadi masih minum ASI saja sebagai makanan pokok. Kalau dia sedikit-sedikit ditambahi apa, tapi bukan sebagai makanan pokok, nggak ada masalah. Tapi makanan pokoknya masih ASI. Syarat yang kedua, dia masih belum usia 2 tahun. Maka seandainya sudah usia 2 tahun, meskipun hanya minum ASI saja, ini sudah tidak berlaku hukum najis mukhaffafah ini. Untuk yang mutawassithah, ini adalah najis dari kencing yang lain. Baik bayi perempuan, baik laki-laki dewasa, maupun mbah-mbah sama. Yaitu najisnya, najis mutawassithah. Apa bedanya najis ringan dengan najis sedang? Najis ringan itu cuma yundoh, dituangi air. Yang dimaksud dituangi air adalah cukup dituangi air yang mengenai seluruh area yang ada najisnya. Tidak harus ada air yang menetes. Karena kalau ada air yang menetes itu namanya yughsal, dicuci. Nah, maka kalau kencingnya bayi perempuan itu tidak cukup dituangi air. Misalnya nih, ada najis, ada kencing kena najis segini. Apa kencing? Ada kain kena najisnya bayi laki-laki segini. Nah, maka cukup kita ambil air 1 sendok misalnya. Kita tuangi, sehingga air 1 sendok ini sudah mengenai seluruh area yang kena najis. Kemudian tidak menetes air sedikit pun dari kain tadi, sudah suci. Tapi kalau untuk kencing bayi perempuan, ini harus airnya lebih banyak dicuci, yaitu dengan adanya air yang menetes, sehingga apa? Air ini membawa najis-najis keluar dari kain tersebut. Itu maksudnya. Kenapa dibedakan antara kencing laki-laki dengan kencing bayi perempuan? Karena sifatnya berbeda.
kencing bayi perempuan ini lebih kental, sehingga tidak cukup kalau dituangi saja. Tapi kalau kencingnya bayi laki-laki yang masih minum ASI ini kencingnya tidak begitu kental. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi ini ada sebabnya. 165. Baitun rumah la tamra fihi, yang tidak ada kurma di dalamnya, jia'un, akan lapar ahluhu, penghuninya. Di rumah panjenengan ada kurma tidak, Pak? Tidak ada. Tapi lapar apa badan? Tidak. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ini hadis untuk orang-orang Arab, di mana mereka makanan pokoknya adalah kurma. Sehingga kalau untuk orang Indonesia, baitun la ruzza fihi, rumah yang tidak ada beras padanya, akan lapar penghuninya. Maka para ulama memahami ini hadis disabdakan oleh Nabi karena mereka makanan pokoknya adalah kurma. Dan hadis ini mengandung dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, Nabi menghasung kita untuk qanaah. Rumah kalau sudah ada kurma, rasa macam-macam, itu sudah cukup. Kalau untuk kita rumah sudah ada beras, itu sudah cukup. Nggak ada telur, nggak apa-apa. Karena telur itu tambahan, beras itu yang inti. Apakah kalau kita makan telur kita kenyang? Tidak. Tapi makan beras sudah kenyang. Karena itu, kalau ada beras dan tidak ada lauk, silahkan makan. Tidak usah utang. Kemudian makna yang kedua, bahwasannya hadis ini menghasung kita untuk menyimpan atau memiliki makanan pokok. Sehingga beras itu hendaklah selalu ada di rumah kita. Supaya istri tidak kelaparan, anak tidak kelaparan. Karena ada sebagian orang itu yang cara mengelola hartanya tidak benar, Pak. Uang digunakan untuk beli macam-macam. Beli kuota, beli HP, dan sebagainya. Tapi beras tidak cemepak. Nah, seperti ini salah. Semestinya kamu siapkan dulu beras. Adapun kalau beras sudah siap, kemudian sisa uang masih ada, silahkan beli kuota internet, silahkan beli pulsa, silahkan beli yang lain-lain. Maka maksudnya Nabi dalam hadis ini dua maksudnya. Pertama, qanaah. Yang kedua, menyiapkan makanan pokok untuk keluarga supaya mereka terjaga dari kelaparan. Kepala keluarga kalau tidak menyiapkan makanan pokok untuk anggota keluarganya sampai mereka kelaparan, padahal dia mampu sebenarnya, tapi karena salah mengelola uangnya, maka dia berdosa. Tapi kalau kepala keluarga tidak memberikan misalnya pulsa untuk HP-nya anak-anaknya atau istrinya, tidak memberikan kuota internet kepada mereka, sama sekali tidak berdosa. Karena itu semuanya bukan pokok tapi hanya tambahan. Tapi kalau yang pokok maka tidak dicukupi, ini berdosa. 166. Baitun, satu rumah, la sibyana fihi, yang tidak ada anak kecil padanya, la barakata fihi, berarti tidak ada berkah padanya. Tapi hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk mencela orang-orang yang tidak punya anak kecil di rumah. Karena kadang-kadang orang tidak punya anak kecil di rumah itu karena anak-anaknya sudah gede semua, sudah pergi semua. Atau karena dia mandul, tidak dikaruniai oleh Allah anak. Ini bukan salah dia. Apakah orang yang mandul itu salah? Tidak salah. Karena mandul ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini menghasung untuk memperbanyak anak. Dan makna itu benar dari hadis-hadis yang lain. Rasulullah bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikailah perempuan yang wadud, yang kasih sayang, al-walud yang subur. Nah, maka menikahi wanita dipilih yang subur, sehingga melahirkan anak-anak yang banyak. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam punya 12 anak. Nah, sehingga 12 anaknya ini, kalau main sepak bola sudah cukup jumlahnya. Jadi 1/11 malah turasi jiwa. Nah, ini yang jumlah yang banyak seperti ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sebisa mungkin ya anak itu diperbanyak dan tidak dibatasi. Membatasi anak dengan perkataan 2 anak cukup itu bukan ajaran Islam. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seseorang memang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Kalau tidak mampu untuk menambah anak karena macam-macam sebab, maka dalam kondisi tersebut diperbolehkan menurut para ulama untuk mengatur jarak kehamilan atau kelahiran. 167. Bai'ul muhaffalat, menjual hewan-hewan yang ditahan susunya. Khilabatun, itu adalah tipuan. Wala tahillu, dan tidak halal al-khilabah, menipu, li muslim, bagi seorang muslim. Hadis ini maknanya sahih. Yang dimaksud muhaffal itu adalah onta maupun yang lain yang teteknya itu diikat supaya susunya itu terkumpul di dalam tetek tersebut. Setelah susunya terkumpul, mungkin diikat 3 hari misalnya, kemudian dijual di pasar. Nah, orang-orang pasar mengira, wah ini susunya banyak. Ternyata setelah diperah, habis itu tidak balik lagi susunya. Ini namanya muhaffalah. Nah, seperti ini tipuan, nggak boleh. Maka Nabi SAW melarang orang melakukan jual beli dengan tipuan. Tipuan model apapun, tidak harus muhafal. Ini semuanya dilarang di dalam Islam. Dan kalau sudah terlanjur terbeli, maka pembeli boleh untuk mengembalikan barang tersebut karena dianggap tipuan. Cara mengembalikannya bagaimana? Susu yang sudah dia perah karena sudah dia minum, maka diganti dengan 1 sok. 1 sok itu 2,5 kilo. Beras atau kurma atau yang makanan pokok yang lain. Kalau Indonesia ya lebih bagusnya pakai beras. Itu untuk apa? Mengganti rugi susu yang sudah kita ambil. Kemudian hewannya kita kembalikan dan duitnya kita tarik lagi. Boleh juga kita rela, ya sudahlah, saya ketipu, nggak apa-apalah, besok lagi nggak beli sama orang tersebut. Nah, kita rela, nggak ada masalah. 168. Baina kulli adzanaini, di antara setiap 2 adzan, salatun, ada salat, liman syaa, bagi orang yang mau. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud 2 adzan itu adalah adzan dan qamat. Maka maksud hadis ini 2. 1, hendaklah antara adzan dengan qamat ada jeda. Kalau tidak ada jeda, maka itu kurang sesuai sunnah Nabi SAW. Sebagian orang ketika mengadakan pengajian habis maghrib, maka pengajiannya molor. Sampai 7:30 misalnya. Nah, habis itu langsung adzan isya, langsung qamat. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Supaya sesuai sunnah bagaimana? Adzan isyanya tetap, yaitu apa? Sesuai jadwalnya. Setelah itu lanjut kajian silahkan. Habis itu nanti qamat setelah kajian. Atau tetap adzan isyanya itu selesai kajian, tapi antara adzan dengan qamat tetap diberi apa? Jeda. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan hasungan kita melakukan sholat sunnah antara adzan dan qamat. Kenapa dihasung untuk adzan, sholat antara adzan dan qamat? Karena antara adzan dan qamat itu adalah waktu yang mustajab doanya. Kita lihat di sini hadis yang menunjukkan bahwasanya doa di antara adzan dan qamat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a la yuraddu", doa tidak ditolak bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan qamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi apakah wajib? Tidak wajib. Makanya Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Tapi marilah kita mau untuk salat di antara adzan dan qamat karena waktunya mustajab doa. 169 baina kulli adzanain, di antara 2 adzan salatun, ada salat, illal maghrib, kecuali untuk salat maghrib, maka tidak ada salat sunnah antara adzan dan qamat. Tapi hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i memilih antara adzan dan qamat salat maghrib tidak ada salat sunnah padanya. Mereka beralasan karena para sahabat Nabi
Salat sunnahnya itu pas azan dimulai. Allahu Akbar. Dan mereka langsung salat sunnah. Begitu azan selesai, mereka juga sudah selesai dari salat sunnahnya. Itu alasan mazhab Syafi'i. Tapi kata Imam Nawawi, tidak. Tetap antara azan dan qomat meskipun salat maghrib itu ada salatnya. Karena di sini Nabi mengatakan baina kulli adzanain, sehingga mencakup salat maghrib juga. Adapun tambahan illal maghrib, kecuali salat maghrib, ini tambahan yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka Imam Nawawi di sini menyelisih mazhabnya. Beliau memilih sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahwasanya para sahabat itu mereka sholat sunnahnya pas adzan dimulai, mana dalilnya? Saya sendiri belum pernah menemukan hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat sholat sunnahnya sebelum maghrib itu adalah pas adzan awal dimulai. Saya belum menemukan dalil. Wallahu a'lam bishawab. 170. Bainar rajuli, antara seseorang, wa bainas syirki wal kufri, dengan syirik dan kufur, tarkus salah, adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat menyebabkan menjadi kafir. Tapi kafir apa maksudnya ini? Karena kafir ada dua. Ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar itu maksudnya murtad, masuk neraka kekal. Kalau kafir kecil itu maksudnya adalah dosa besar. Nah, di sini dosa besar atau kafir murtad. Menurut mayoritas para ulama, orang yang meninggalkan sholat dibagi dua. Kalau meninggalkan karena malas, maka dia hanya melakukan dosa besar, tidak sampai murtad. Tapi kalau meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir murtad. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan meninggalkan sholat semuanya kafir. Nggak peduli karena malas atau karena mengingkari kewajiban. Karena di sini hadisnya mengatakan tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nggak ada kata-kata malas, nggak ada. Atau apa namanya, mengingkari kewajiban, nggak ada. Tapi pendapat mayoritas ulama lebih kuat karena ada hadis yang menunjukkan kepada pendapat mereka. Yaitu ada seseorang yang besok di akhirat ditimbang oleh Allah amalnya. Ternyata semua amalnya jelek, amal baiknya cuma ucapan la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk surga. Setelah disiksa di neraka, atau kalau tidak disiksa di neraka berarti karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 171. Bainal malhamah, di antara perang besar, wa fathil Madinah, dan ditaklukkannya kota. Kota di sini maksudnya Konstantinopel. Itu ada situ sinin, 6 tahun lamanya. Wa yakhruju, dan keluar al-Masihud Dajjal fis sabi'ah, pada tahun yang ke-7. Hadis ini derajatnya dhaif, bicara tentang tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar salah satunya adalah malhamah, peperangan besar antara muslim dengan kafir. Jadi seluruh dunia muslim kafir perang. Nah, itu disebut malhamah. Kemudian termasuk tanda besar kiamat adalah Fathul Konstantinia, ditaklukkannya Konstantinopel. Dan ini bukan penaklukan Konstantinopel di masa lalu, di masanya Al-Fatih, bukan. Ini lain, yaitu menjelang kiamat nanti. Kemudian tanda yang ketiga adalah keluarnya Masihid Dajjal. 172. Baina rukni, di antara Hajar Aswad wal maqami, dan maqam Ibrahim, multazam, ada tempat namanya multazam. Ma yad'u bihi, tidaklah berdoa di multazam, sahibu ahadin, pemilik penyakit, illa bari'a, kecuali pasti sembuh. Hadis ini sanadnya dhaif. Tetapi sudah mutawatir di antara para ulama bahwa multazam itu tempat yang mustajab doa. Karena banyaknya asar-asar atau riwayat-riwayat dari ulama salaf yang menyebutkan hal tersebut, dan banyaknya bukti-bukti yang sudah melakukannya. Termasuk di antaranya adalah guru kami, Syekh Hamid Al-Bukhari. Beliau mengatakan, saya sudah mencoba berdoa di multazam, dan Allah berikan apa yang saya minta. Nah, maka multazam itu bainar rukni wal maqam, di antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim. Ini menurut hadis ini. Ya. Tapi menurut istilah yang populer, multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah. Nah, antara ini namanya multazam. Panjenengan berada di situ,
berdoa di situ, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita bisa berdoa di multazam. Amin ya rabbal alamin. 173. Bainal abdi antara hamba wal jannah dan surga sab'u iqabin. Ada 7 bukit, maksudnya 7 kesusahan. Ahwanuha, yang paling ringan itu adalah al-maut, kematian. Wa as'abuha, dan yang paling susah itu adalah al-wuqufu, berdiri baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Idza, pada saat ta'allaqa, bergantung, bergelantungan, al-madlumun, orang-orang yang terzalimi, bidzalimin, terhadap orang-orang yang mendolimi mereka. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Asy-Syaikh Al-Albani. Tapi bahwasanya besok di akhirat orang-orang yang terzalimi itu akan mengadukan orang-orang yang mendolimi, itu ada hadisnya yang sahih. Rasulullah bersabda, yaji'ul maqtul bil qatil. Orang yang dibunuh akan datang bersama orang yang membunuh. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi. Ubun-ubunnya dan kepalanya si pembunuh ditangkap oleh tangannya orang yang dibunuh. Nah, dicingkawin gini, Pak. Wa audajuhu tashkhabu daman. Sementara lehernya mengalirkan darah. Fayaqulu ya Rabbi, lalu dia mengatakan, wahai Allah, sal hadza fima qatalani. Tanyalah orang yang zalim ini, kenapa dulu dia membunuh saya? Hatta yudniyahu minal arsy, sampai Allah mendekatkan orang itu pada singgasananya. Hadis riwayat Tirmizi, derajatnya sahih. Maka orang-orang yang terzalimi besok akan melaporkan orang-orang yang mendoliminya kepada Allah. Akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati, jangan sampai berbuat dolim kepada siapapun. Dan dolim ada 3 macam. Dolim kepada nyawa, membunuh. Dolim kepada harta, mencuri dan sebagainya. Dolim kepada kehormatan, menuduh, mengecek, menggibah dan sebagainya. 174. Baina yaday sa'ah, di hadapan kiamat ada ayyamul haraji, hari-hari pembunuhan. Hadis disahihkan oleh Al-Albani. Jadi nanti akan terjadi pembunuhan antara seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan temannya, seseorang dengan tetangganya. Itu nanti menjelang hari kiamat. Bahkan dalam hadis disebutkan akal-akal manusia sudah dicabut oleh Allah. Sehingga mereka membunuh orang itu tidak ngerti kenapa saya membunuh. Dan yang dibunuh juga nggak ngerti kenapa saya dibunuh. Kalau sekarang masih belum terjadi itu, Pak. Nah, al-harj di sini nanti menjelang hari kiamat. Banyak sekali pembunuhan merajalela di mana-mana. 175. Baina yaday sa'ah, di hadapan kiamat, fitanun, ada fitnah-fitnah. Yang gelapnya fitnah itu kaki ta'i, seperti potongan atau seperti bagian al-lailil mudlim, malam yang gelap gulita. Termasuk fitnah adalah pembunuhan yang disebutkan pada hadis sebelumnya tadi. Termasuk fitnah adalah banyaknya bala-bala atau musibah-musibah yang menyebabkan manusia tidak kuat menerima bala-bala tadi. Sehingga seseorang melewati kuburan mengatakan, alangkah inginnya saya yang berada di kuburan ini. Artinya dia merasa lebih baik mati daripada hidup. Karena saking banyaknya bala-bala, musibah-musibah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat tersebut. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. 176. Baina yaday sa'ah, di hadapan kiamat, maskhun, ada masakh. Masakh itu adalah diubahnya bentuk manusia menjadi bentuk yang lebih jelek. Menjadi kera, menjadi babi dan sebagainya. Tapi ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan masakh itu hanya untuk umat terdahulu. Untuk umat Nabi Muhammad tidak ada masakh. Karena mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang lain mengatakan untuk umat Nabi Muhammad ada masakh, tapi nanti menjelang hari kiamat berdasarkan hadis ini. Lah hadis ini derajatnya apa? Sahih menurut Syekh Albani. Kalau dianggap sahih, kenapa ada ulama yang mengatakan tidak ada masakh untuk umat Nabi Muhammad? Karena mereka menafsiri masakh di sini, yang dimasakh itu hatinya, bukan zahirnya. Zahirnya masih badan manusia, tapi hatinya hati anjing, hatinya hati babi, hati kera, tidak punya peri kemanusiaan. Sehingga apa?
kasih sayang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang tersebut. Wa khasfun, dan ada khasaf. Khasaf itu terbenamnya bumi sebagaimana di masa Qarun, tiba-tiba bumi terbenam. Ini nanti akan terjadi banyak menjelang hari kiamat. Kalau sekarang sudah ada tapi tidak banyak, hanya sedikit. Tapi nanti menjelang hari kiamat sangat banyak terjadi seperti itu. Sebagian orang salah paham, dikira khasaf itu adalah khusuf. Ini berbeda. Khusuf itu adalah gerhana matahari atau gerhana bulan. Di sini Nabi tidak mengatakan khusuf, tapi khasaf. Karena saya pernah mendengar seorang penceramah naik mimbar ketika mengimami sholat gerhana. Dia mengatakan termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya gerhana. Kemudian dia membaca hadis ini. Baina yaday sa'ah maskhun wa khasfun. Nah, ini salah. Kemudian wa qadhfun, juga ada qadhf. Qadhf itu adalah lemparan batu dari langit, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dilempar dari atas. Maka maksud hadis ini adalah bahwa menjelang hari kiamat, siksaan Allah itu munculnya dari atas dan bawah. Dari bawah bumi terbenam, dari atas langit mencurahkan apa? Bebatuan. Na'udzubillahi min syarri dzalika. 177. Bainal alim, antara orang yang berilmu, wal abid, dan ahli ibadah, sab'una darajah, ada 70 derajat, yaitu di dalam surga nanti. Tapi hadis ini derajatnya adalah dhaif. Yang dimaksud orang yang alim ini adalah orang yang alim yang mengamalkan ilmu. Karena tujuannya ilmu itu untuk diamalkan. Sehingga orang yang alim tetapi hanya bisa berbicara tidak mengamalkan, tidak termasuk yang disebutkan di sini. Yang dimaksud al-abid, orang ahli ibadah, di sini ahli ibadah yang tidak berilmu. Adapun orang yang ahli ilmu plus ahli ibadah, nah ini tingkatan tinggi yang tidak bisa dikalahkan sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling alim dan beliau orang yang paling ahli ibadah. Maka ini tingkatannya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 178. Baina, di antara kulli raka'ataini, setiap 2 rakaat, tahiyyatun, ada tasyahud, duduk tasyahud. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Hadis ini maksudnya adalah lebih baik kalau kita sholat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, daripada langsung 4. Sebagaimana hadis yang lain mengatakan, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat sunnah baik di waktu malam maupun siang itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun boleh sholat langsung 4 rakaat, karena dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan beliau menghasungnya untuk sholat sunnah sebelum zuhur. Beliau mengatakan, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Laisa fihinna taslimun, tanpa salam di tengah-tengahnya, yaitu langsung 4. Tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga ringkasnya, kalau mau kita kompromikan, salat sunnah secara umum, siang maupun malam, lebih baik 2 salam, 2 salam. Akan tetapi, untuk 4 rakaat sebelum zuhur, maka lebih bagusnya 4 rakaat langsung, lempeng. 179. Bi'sal abd, sejelek-jelek hamba, abdun, seorang hamba, takhayyala, yang dia merasa sombong dalam dirinya, waktala, dan dia bersikap sombong, wanasya, dan lupa, al-kabira, terhadap zat yang maha besar, al-muta'al, yang maha tinggi, yaitu Allah Ta'ala. Bi'sal abad, sejelek-jelek hamba, abdun, seorang hamba, tajabbara, yang diktator, wa'tada, dan melampaui batas kepada para manusia, wanasya, dan dia lupa terhadap al-jabbar, zat yang maha pemaksa, yaitu Allah, al-a'la, yang maha tinggi. Bi'sal abad, sejelek hamba, abdun, seorang hamba, saha, lupa, walaha, dan sia-sia, wanasya, dan dia lupa, al-maqabir, terhadap kuburan,
wal bila, dan rusaknya tubuh di dalam kuburan. Bi'sal abd, sejelek-jelek hamba, abdun ata, seorang hamba yang melampaui batas, wa tagha, dan melampaui batas. Wa nasya, dan lupa, al mubtada wal muntaha, permulaan dan akhiran. Bi'sal abd, sejelek hamba, abdun yakhtalu, seorang hamba yakhtilu, yang dia mencari ad-dunya, dunia, biddin, dengan agamanya. Bi'sal abdu, sejelek-jelek hamba, abdun yakhtilu, seorang hamba yang mencari ad-dina, agama, bisyubuhati, dengan syubhat. Bi'sal abd, sejelek-jelek hamba, abdun tama'a, seorang hamba yang tamak. Abdun, terus apa itu? Tama'un yakuduh, begitu. Tama'un yakuduh. Oh, abdu tama'in. Abdu tama'in, seorang budak, seorang hamba yang diperbudak oleh sifat tamaknya. Yaquduhu, yang tamak itu menggiring hamba tersebut. Bi'sal abdu, sejelek-jelek hamba, abdu hawa, budaknya hawa nafsu. Yudilluhu, yang hawa nafsu itu menyesatkan dia. Bi'sal abd, sejelek-jelek hamba, abdun, seorang hamba, abdu rohobin, seorang budaknya keinginan atau cita-cita, yuzilluhu, yang keinginan itu menggelincirkan dia. Hadis ini panjang dan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi memang benar bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan ini sifat-sifat yang tercela. Maka marilah kita hindari meskipun hadisnya tidak sahih. Hadis terakhir 180. Bi'sal abdu, sejelek-jelek hamba, al-muhtakir, adalah yang menimbun. In arhasallahu ta'ala, jika Allah membuat murah al-as'ar, harga-harga, hazina, dia susah. Wa in aghlaha, kalau Allah membuat mahal harga-harga, fariha, dia senang. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi kita temukan hadis yang sahih tentang larangan menimbun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtakiru illa khati', tidaklah menimbun kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud menimbun? Yang dimaksud menimbun adalah menimbun keperluan pokok manusia supaya menjadi mahal. Kalau sudah mahal, dia jual dengan harga semau dia. Misalnya nih, dia orang yang punya kekayaan sangat banyak. Sehingga semua bensin itu dia kulak semuanya. Maka tidak ada bensin di mana-mana. Sehingga menjadi apa? Menjadi jarang barangnya itu. Langka barangnya itu. Setelah menjadi langka, baru dia lepas. Dengan harga semau dia. 1 liter 10.000 menjadi 50.000. Mau nggak beli? Ya terpaksa mau, nggak ada yang lain. 5 kali lipat. Nah, dia senang bisa menjual 10.000 menjadi 50.000. Itulah yang dimaksud in aghlaha fariha. Kalau harga menjadi mahal, dia senang. Kenapa? Dia mementingkan perutnya sendiri. Maka dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama satu kaidah yang terkenal. Al-maslahatul 'ammah muqaddamah 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Sehingga tidak boleh menimbun. Kenapa? Kalau engkau menimbun, itu berarti mementingkan maslahat khusus dirimu. Kalau engkau lepas, maka ini mementingkan maslahat umum. Sehingga jangan salah paham. Ketika BBM mau naik misalnya nanti jam 12 malam. Kemudian sekarang panjenengan kulak bensin sebanyak-banyaknya untuk persediaan motor kita sendiri selama 1 bulan misalnya. Atau 1 pekan misalnya. Maka itu tidak termasuk menimbun. Karena itu tidak menyebabkan barang langka sehingga harga kita jual semau kita. Tidak termasuk itu. Yang dimaksud menimbun di sini adalah menimbun untuk memahalkan harga.
Tapi kalau menimbun untuk keperluan kita sendiri, karena nanti malam akan naik, maka sebelum naik kita beli sebanyak-banyaknya, 5 motor dipenuhi semua, kemudian jerigen-jerigen diisi semua, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Tapi yang nggak usah begitulah. Ya. Panjenengan sudah ngisi jerigen, kemudian kelelahan, ngotong-ngotong jerigen, akhirnya mati malam hari. Mati pas bensinnya naik. Kan malu sendiri, Pak. Dikenal apa? Nanti akan jadi viral di tetangga-tetangganya. Kemarin sudah kulaan bareng mate ini. Maka naudzubillahi min syarri dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.